Dia langsung ngecek dari jendela kamar rumahnya di lantai 2. Dia memang lagi di lantai 2. Nah pas dia nengok ke kiri, suara teriakan udah nggak ada, Wak. Tapi Richard ngeliat ada. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali membawakan satu kisah kriminal yang pernah mengguncang Inggris pada tahun 1999, yaitu tentang kematian tidak wajar dari seorang presenter kondang di sana, Wak. Gak ada yang tahu pasti apa yang terjadi sama dia, tapi ada yang menduga kalau dia ini diserang sama orang terdekat, diikuti stalker, sampai ada juga yang menghubungkan kematian ini atau kasus ini sama aksi balas dendam dari kelompok Serbia yang waktu itu memang lagi panas-panasnya berkonflik sama NATO dan juga negara-negara barat. Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan, ribuan orang diinterogasi, satu tersangka sempat ditangkap dan dipenjara, tapi anehnya sampai detik ini kasus ini belum menemukan titik terang juga, Wak. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi sama presenter kondang ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kejadian ini menimpa seorang presenter terkenal asal Inggris pada tahun 90-an yang bernama Jill Wendy Dendu. Dia ini lahir di Weston-super-Mare, Somerset, Inggris pada tanggal 9 November tahun 1961. Jill tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat harmonis. Ayahnya adalah seorang jurnalis surat kabar lokal bernama Jack Dendu. Ibunya seorang ibu rumah tangga bernama Jane Dendu. Dan Jill juga punya abang atau kakak laki-laki yang juga berprofesi sebagai seorang jurnalis bernama Nigel Dendu. Dibesarkan di keluarga jurnalis ini membuat Jill tertarik juga sama dunia jurnalistik. Jill menganggap profesi itu menarik karena bisa menyampaikan informasi penting ke banyak orang dan bisa juga terlibat langsung sama berbagai kejadian menarik di lapangan. Sejak itu Jill pun bertekad mau jadi jurnalis juga kayak bapak sama abangnya. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu Jill mulai giat belajar, Wak, sampai nilai-nilainya di sekolah juga ikut meningkat. Bahkan Jill ini juga berhasil menyelesaikan ujian A-level atau pendidikan lanjutan SMA di Inggris dengan mata pelajaran yang lebih spesifik dengan sangat baik. Setelah lulus dari sana, Jill pun melanjutkan juga pendidikan jurnalistiknya di South Glamorgan Institute of Higher Education. Selama kuliah, si Jill ini dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas, disiplin, jago public speaking. Jill ini juga aktif ikut berbagai kegiatan yang berhubungan sama media dan pers. Dari situlah kemampuan Jill di bidang jurnalistik pun makin terasah lagi dan rasa percaya dirinya di depan publik juga makin meningkat. Berbekal dari kemampuan itu, tidak heran kalau setelah dia lulus kuliah, Wak, Jill ini gampang dapat kerjaan yang sesuai sama jurusannya tadi. Pada tahun 1980-an, Wak, Jill ini mengawali karirnya sebagai reporter magang di surat kabar mingguan Western Mercury. Job desk Jill waktu itu adalah meliput kejadian di sekitar kota, mewawancarai narasumber, sampai menulis berita untuk dimuat di koran. Walaupun masih magang, Wak, Jill totalitas kali sama kerjaannya. Dia sering rela turun tangan langsung ke lapangan untuk mencari informasi dan tidak segan-segan kerja sampai larut malam demi bisa menyelesaikan liputannya itu. Berkat kerja kerasnya ini, Jill pun diangkat menjadi pegawai tetap dengan penghasilan yang lebih tinggi. Sampai beberapa tahun kemudian dia bisa beli rumah sendiri di area 29 Gowan Avenue, Fulham. Nah, selain itu, kemampuan Jill ini juga mulai diakui banyak orang, Wak. Sampai di tahun 1985, Jill mendapatkan tawaran kerja di BBC, salah satu stasiun penyiaran terbesar dan bergengsi di Inggris pada masa itu sampai juga masa sekarang. Nah, awalnya Jill itu dipercaya sebagai presenter atau pembawa berita untuk program BBC Radio Devon. Jill sempat pindah-pindah program berita lain tuh, sampai pada tahun 1988, Jill dipercaya menjadi presenter berita di program BBC Breakfast News. Dari sinilah nama Jill pun mulai dikenal publik lagi. Pembawaannya yang tenang, elegan, dan public speakingnya yang sangat bagus ini membuat karirnya pun berkembang makin pesat lagi. Jill jadi sering muncul di TV-TV nasional lewat berbagai program kayak BBC One O'Clock News, Holiday, ini acara traveling populer BBC juga, dan salah satu program TV yang makin melambungkan namanya si Jill ini adalah acara Crime Watch, Wak. Jadi semacam acara rekonstruksi kasus kriminal unsolved yang bekerja sama dengan para penyidik untuk memecahkan kasus itu. Nah, di acara Crime Watch ini Jill berperan sebagai co-host bersama host utamanya Nick Cross. Meskipun cuma co-host, tapi kehadiran Jill justru menjadi salah satu daya tarik terbesar di acara Crime Watch ini. Cara bicaranya yang ramah dan profesional membuat banyak sekali penonton nyaman ngikutin program Crime Watch itu. Bahkan
Bahkan makin lama nama Jill pun jadi identik kali, Wak. Sangat-sangat identik sama acara Crime Watch. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita dengar kata Crime Watch tuh, orang-orang pasti langsung keinginannya sama Jill Dendu. Nah, sepanjang Crime Watch itu tayang, Wak, tercatat ada beberapa kasus kriminal yang berhasil diungkap ke publik. Di antaranya adalah kasus perampokan, penghilangan nyawa, dan juga penangkapan buronan lama. Nah, keberhasilan ini pastinya membuat rating acara Crime Watch pun makin bagus. Nama Jill Dendu makin dikenal luas lagi, dan Jill pun makin banyak mendapatkan tawaran acara di berbagai stasiun TV. Jadi makin sibuk lah lagi deh ini kan. Tapi kesibukan itu tidak membuat si Jill ini mengabaikan kehidupan pribadinya, Wak. Di usianya yang memasuki usia 37 tahun, Jill menjalani hubungan asmara sama seorang dokter yang bernama Alan Farthing. Dan pada bulan Februari tahun 99, mereka berdua pun bertunangan dan merencanakan mau menikah dalam waktu dekat. Setelah tunangan, Jill jadi sering, Wak, nginap di rumahnya si Alan yang ada di daerah Chiswick. Bahkan dia itu juga berencana mau menjual rumah yang dia beli tadi yang ada di 29 Gowan Avenue tadi, supaya nanti ya udah dia kan mau nikah sama si Alan, nanti bakal tinggal sama si Alan gitu. Tapi belum juga rumah itu terjual dan rencana pernikahannya itu terwujud, Jill malah mengalami satu kejadian tidak terduga dalam hidupnya. Kejadian apa? Masuk. Nah jadi, Wak, pada suatu hari di tanggal 26 April 1999, seperti biasa Jill nginap di rumah tunangannya, di rumah Alan. Dia bangun pagi, dia nyiapin sarapan, terus pas Alan ini berangkat kerja, Jill juga siap-siap mau ada acara charity lunch di Mayfair Hotel. Tapi sebelum ke sana, Wak, Jill dapat pesan dari agen propertinya namanya John Rosman. Jill kan lagi mau jual rumah kan, Wak. John ini ya si perantaranya. Nah si John ini bilang, "Jill, aku udah kirim dokumen penjualan rumah kamu ke fax ya, tolong dicek hari ini." Nah, waktu dapat kabar itu, siang itu juga Jill pun berencana mau mampir dulu ke rumahnya di 29 Gowan Avenue untuk ngecek fax dan dokumen penjualan rumah yang tadi dikirim sama siapa? Dikirim sama si John sebelum dia lanjut ke acara yang ada di Mayfair Hotel. Jadi dia harus kan buka fax mailnya kan harus di rumahnya, Wak. Baru nanti ke acara yang di hotel. Dah, Jill pun siap-siap, dia dandan formal, terus keluar dari rumahnya Alan mengendarai mobilnya sekitar jam 11 siang. Jill sempat rekam CCTV lagi mampir ke SPBU buat isi bensin, terus dia mampir juga beli kertas di Hammersmith Town Center, terus baru lanjut ke rumahnya. Sekitar jam 11.30, Jill udah nyampe di rumahnya, Wak. Jill parkir mobilnya di pinggir jalan, terus dia jalan masuk ke dalam rumah. Kan? Tapi gak lama dari situ, tetangga sebelah rumahnya si Jill yang namanya Richard Hughes tiba-tiba dengar suara teriakan dari arah rumahnya si Jill. Dan gak lama dia juga dengar suara macam gitu, kayak gerbang rumah dibanting keras loh, Wak. Terkejut si Richard, ini tetangganya nih. Dia langsung ngecek dari jendela kamar rumahnya di lantai 2. Dia memang lagi di lantai 2. Nah pas dia nengok ke kiri, suara teriakannya udah gak ada, Wak. Tapi Richard ngeliat ada seorang laki-laki berkulit putih usia sekitar 40-an tahun lah, tinggi kurang lebih 180-an cm. Kelihatan kayak lagi jalan buru-buru gitu, Wak. Habis keluar dari halaman rumahnya si Jill. Richard langsung ngerasa ada yang janggal nih. Siapa orang ini kok keluar dari rumahnya si Jill? Terus tadi suara teriak siapa ya gitu. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, waktu si Richard mikir kayak gitu, di saat yang bersamaan Helen Doble ini teman sekaligus juga tetangganya si Jill nggak sengaja ngelihat mobilnya si Jill lagi terparkir di pinggir jalan. Terus gerbang rumah Jill itu kebuka lebar. Awalnya si Helen ini mikir, tumben Jill lagi di rumah. Karena kan biasanya Jill ini memang selalu nginap di rumah si Alan kan, di rumah tunangannya ya kan. Tumben dia balik gitu. Helen refleks lah noleh ke arah rumahnya si Jill, mau singgah nih, Wak. Tapi baru aja dia noleh dari halaman itu, Wak, si Helen bisa melihat Jill lagi tergeletak di depan pintu rumahnya. Dari halaman tuh dia tengok, tergeletak. Nah waktu dideketin sama si Helen itu rupanya, Wak, kepalanya si Jill udah bersimbah darah, hidungnya keluar darah juga, dan waktu dicek denyut nadinya masih ada untungnya. Ngeliat itu panik lah si Helen kan, dia langsung telepon 999. Halo Pak, tolong Pak pergi ke 29 Gowan Avenue sekarang Pak, tolong teman saya pingsan, dia berdarah-darah Pak, tolong datang ke sini, kata si Helen. Gak lama polisi sama tim medis datang lah ya kan. Mereka coba lah cek kondisinya si Jill, ternyata Jill udah kritis, Wak. Jill langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya setelah beberapa jam dirawat di rumah sakit, kondisi Jill
makin drop, denyut nadinya melemah, dan sore hari itu Jill menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal Jin Dendu ini, Wak. Presenter kondang nih meninggal. Kabar kepergian Jill yang mendadak ini pasti langsung bikin heboh masyarakat Inggris di tahun itu ya kan. Apalagi waktu itu nama Jill ini memang lagi naik-naiknya, Wak. Ya karena acara Crime Watch tadi itu. Meskipun polisi belum memberikan pernyataan apapun ke publik soal kematian Jill, Wak, tapi udah banyak orang mulai menduga Jill ini nih pasti dihabisi nyawanya nih, bukan kecelakaan ini pasti. Dan jangan-jangan ada orang yang dendam sama Jill karena kasusnya terungkap di acara Crime Watch. Makanya dia nggak suka, dia incer lah si Jill, dihabisinya. Karena kan Jill membawa acaranya, Wak. Nah, disitulah pihak keluarga dan publik pun mendesak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini secepat mungkin sebelum jatuh korban lainnya. Jadi di hari itu juga penyelidikan pun dimulai. Waktu itu, polisi langsung menyisir seluruh area TKP yang ada di rumahnya si Jill. Polisi memeriksa isi mobil Jill, halaman rumahnya, sampai teras rumahnya si Jill juga. Nah, di situ polisi menemukan ada beberapa dokumen yang berserakan, kunci pintu rumah Jill yang tergeletak di atas lantai teras, dan ada satu peluru dari senjata api yang masih ada bercak darahnya. Polisi menduga Jill waktu itu udah ditembak, Wak, sama seseorang waktu dia lagi masuk ke dalam rumah. Dilihat dari bentuk pelurunya yang tidak biasa itu, polisi menduga kalau peluru ini ditembakkan dari senjata kecil yang udah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, untuk mencari tahu siapa penembaknya, polisi cari informasi lagi lah kan. Dia wawancara lah saksi-saksi, termasuk Richard, tetangga yang katanya dengar suara teriakan di rumah si Jill tadi tuh. Polisi nanya ke Richard, selain dengar suara teriakan, kamu dengar suara tembakan juga nggak gitu? Enggak, Pak, saya cuma dengar suara teriakan aja sekali. Sama itulah suara gerbang rumah yang tiba-tiba kebanting keras gitu. Terus nggak lama, Pak, saya sempat lihat ada laki-laki, dia pakai mantel panjang warna hitam keluar dari halaman rumah si Jill. Ciri-cirinya gini disebut lah kayak yang tadi tuh. Tapi saya nggak ngeliat jelas mukanya, Pak. Orang itu kayak jalan buru-buru gitu ke arah jalan raya, kata si Richard. Nah, kesaksian Richard ini, Wak, juga didukung sama tukang pos yang memang biasanya ngantar surat ke daerah Avenue Gowan itu. Tukang pos itu bilang, Pak, saya juga sempat, Pak, lihat ada orang pakai pakaian hitam-hitam lagi berdiri, Pak, di seberang rumahnya Ibu Jill sekitar jam 10-an pagi nih. Kan Jill balik 11.30. Jam 10 dia udah tegak-tegak di situ. Saya nggak pernah lihat orang ini, Pak. Kayaknya dia bukan warga sini, kata si tukang pos. Nah, dari keterangan Richard maupun tukang pos, polisi masih belum dapat gambaran pelakunya siapa, Wak. Walaupun dua orang ini nengok orang yang sama. Tapi dari hasil analisis sementara, polisi menduga pelakunya mungkin seseorang yang punya hubungan dekat sama si Jill. Karena pertama, Jill kan udah lama nggak tinggal di rumah itu kan, Wak. Jadi nggak banyak orang tahu kalau di hari itu dia mau pulang ke rumah. Terus yang kedua, serangan itu terjadi sangat cepat dan terkesan sudah direncanakan. Seolah-olah pelakunya itu udah hafal kali sama lingkungan tempat tinggalnya si Jill ini. Makanya serangannya dibikin nggak berisik, Wak, biar nggak ketahuan sama tetangga-tetangga di sana. Nggak berisik ini maksudnya apa? Tembaknya itu nggak terdengar. Karena polisi menduga kalau pelakunya mungkin nembak kepala si Jill ini sekali tembakan dari jarak dekat. Jadi suara tembakan tuh makanya nggak begitu kedengeran. Terus yang ketiga, tidak ada tanda-tanda perampokan atau juga barang-barang berharganya si Jill yang hilang. Jadi kemungkinan ada orang terdekatnya si Jill yang memang mau mencelakai Jill karena alasan pribadi. Dah. Cuma sayangnya setelah polisi memeriksa keluarga, teman maupun kolega-kolega kerjanya Jill, Wak, tidak ada satupun orang yang terlihat punya masalah serius atau motif kuat untuk mencelakai Jill. Nah, terus karena di sekitar rumah Jill ini juga nggak ada CCTV, jadi polisi nggak bisa mengidentifikasi secara pasti itu apa yang sebenarnya terjadi sama si Jill dan siapa orang yang udah nyelakain dia. Satu-satunya rekaman CCTV yang didapat sama polisi adalah rekaman waktu Jill itulah mampir ke pom bensin sama belanja di Hammersmith Town Center itu sebelum kejadian. Di rekaman itu polisi juga tidak melihat adanya tanda-tanda Jill diikutin sama kenalannya atau sama orang asing, nggak ada, Wak. Itulah terakhir kali Jill kelihatan hidup. Tidak menyerah di situ, polisi pun masih terus menyelidiki kasus ini dengan mewawancarai lebih dari 2.500 orang. 2.500 orang diwawancarain, ngelacak lebih dari 1.200 mobil di area sekitar TKP, serta memeriksa ribuan informasi dari masyarakat soal kasus ini, Wak. Nah, dari itu semua, polisi dapat laporan dari beberapa saksi yang bilang kalau, Pak,
Di hari kejadian sekitar jam 12-an siang, Pak, saya ngelihat ada orang mencurigakan di halte bus dekat TKP, Pak. Orang tuh cowok, dia pakai pakaian gelap-gelap, umurnya mungkin sekitar 40-an tahun, tingginya sekitar 180 sentian, Pak. Terus dahinya waktu itu saya tengok keringetan, Pak, kayak orang habis lari. Dia juga kelihatan gelisah, Pak. Saya curiga dia itu pelakunya, Pak. Akhirnya udah dibikin sketsa, polisi rilis lawak sketsa wajah itu di tanggal 30 April 99. Dan selain itu, polisi juga menyebarkan poster pencarian buronan dengan hadiah sebesar 250.000 pound sterling, Pak. 250.000 pound sterling, bayangkan sama kalian. Tapi karena popularitas Jill juga lagi meledak kali di tahun itu, ya waktu ada sayembara kayak ini banyak laporan palsu juga yang masuk, Wak. Kebanyakan mereka tuh cuma mau ngambil hadiah sayembaranya aja, jadi macam kayak nggak peduli sama kasusnya gitu loh. Udah sempet chaos juga tuh. Nah, di saat pencarian pelaku ini masih terus dilakukan, polisi dapat laporan dari redaksi BBC, which is di tempat Jill bekerja, yang bilang kalau BBC atau mereka ini dapat banyak surat ancaman di kantor sebelum dan setelah Jill dibunuh. Dan ancaman itu juga berasal dari orang-orang yang ngakunya punya dendam sama BBC atau juga dendam personal ke Jill Dendu. Karena apa? Karena acara Crime Watch tadi. Bahkan ada juga yang mengaku dari pihak pemerintah Serbia, Wak. Mereka katanya mau balas dendam. Ini kenapa sampai bisa ke Serbia, Nadia? Nah ini FYI, Wak, sebelum Jill itu meninggal, Jill ini memang sempat memberitakan konflik antara Yugoslavia yang dipimpin sama Serbia dengan kelompok bersenjata Albania Kosovo yang didukung sama NATO. NATO ini organisasi aliansi militer internasional yang salah satu anggotanya Inggris. Nah, terus pada bulan April 99, konflik itu memang lagi panas-panasnya. Sampai-sampai NATO itu ikut terlibat nyerang pemerintah Serbia. Dengan apa? Ngebom markas radio televisi Serbia. Nah, karena Inggris menjadi bagian dari NATO, BBC menduga ada kemungkinan Serbia mau balas dendam ke media di Inggris juga. Salah satunya kemana? Ke BBC, tempat kerjanya si Jill Dendu. Makanya pihak redaksi BBC menduga kematiannya Jill Dendu ini mungkin ada kaitannya sama aksi balas dendam politik dari Serbia. Seolah-olah pihak Serbia ini sengaja nargetin salah satu presenter terkenal BBC sebagai bentuk ancaman atau bentuk balas dendamnya mereka. Nah, sejalan dengan dugaan itu, kepolisian juga sering, Wak, dapat telepon dari anonim yang ngeklaim kalau Jill udah dihilangkan nyawanya sama seseorang yang punya koneksi sama Serbia. Pernah ada yang ngomong gitu, entah itu pembunuh bayaran atau memang pihak-pihak tertentu yang pro sama Serbia. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata sebagian besar laporan itu nggak punya bukti kuat, Wak, dan juga banyak informasi yang simpang siur. Nah, karena itulah polisi akhirnya menyimpulkan kalau dugaan keterkaitannya kasus Jill Dendu dengan Serbia kemungkinan bukan petunjuk yang serius dan lebih banyak berkembang sebagai teori-teori publik aja. Jadi sampai di titik itu, polisi tetap kembali fokus mencari pelaku berdasarkan sketsa wajah dari para saksi. Dah, akhirnya selama berbulan-bulan pencarian pelaku ini terus dilakukan. Sampai di bulan Februari tahun 2000, polisi mendapat laporan yang mengarah ke satu nama yang diduga kuat sebagai pelaku tunggal dari kasus ini. Nah, jadi, Wak, orang yang diduga kuat sebagai pelaku penghilangan nyawanya Jill Dendu ini adalah Barry George. Dia adalah laki-laki berusia 40-an tahun yang tinggal di Crookham Road, Fulham. Nggak terlalu jauh dari lokasi rumahnya Jill yang ada di Gowen Avenue. Nah, Barry ini dicurigai sebagai pelaku karena mukanya mirip kali sama sketsa wajah yang dibuat berdasarkan keterangan saksi terakhir itu, Wak. Mirip. Dan juga setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Barry ini pernah dilaporkan kasus stalking dan tindakan tidak senonoh ke banyak perempuan. Dia suka nguntit, Wak. Dan setelah bebas dari kasus ini, dia pun mengganti namanya jadi Barry Bulsera dan hidup lebih tertutup dari masyarakat. Nah, karena track record kasusnya ini, Barry pun akhirnya diselidiki juga kan sama polisi. Kan ada 2.500 orang diselidiki, termasuk si Barry. Polisi mengeluarkan surat penggeledahan ke rumahnya Barry, dan disitulah polisi menemukan ada banyak kali kejanggalan di rumahnya, Wak. Di rumahnya, polisi menemukan ada foto Barry lagi pakai masker gas khas militer dan berpose megang pistol Bruni yang sudah dimodifikasi. Selain itu, polisi juga menemukan ada potongan koran yang memuat berita kasus penghilangan nyawanya Jill Dendu. Dan polisi juga menemukan ada banyak sekali tumpukan majalah, koran, dan ribuan foto perempuan yang diambil secara diam-diam di tempat umum. Kebanyakan dari foto-foto itu, Wak, itu foto-foto selebriti.
Dari sini polisi menduga ternyata si Berry ini masih suka nguntit cewek rupanya. Padahal udah pernah dihukum gara-gara itu kan. Ini jangan-jangan emang bener nih dia nih lah stalkernya si Jill Dendu, dan dia ini juga lah yang udah ngabisin nyawanya si Jill. Kecurigaan itu makin diperkuat lagi waktu polisi menemukan mantel hitam di salah satu sudut rumahnya si Berry. Mantel hitam. Kan banyak saksi yang bilang kalau terduga pelaku pembunuhan Jill kan pakai apa? Pakai mantel hitam kan, hitam-hitam ya kan. Nah waktu mantel itu dicek lebih teliti lagi, polisi nemukan ada bekas bubuk mesiu di salah satu mantelnya. Dengan temuan itu, curigalah polisi ini kemungkinan besar memang si Berry ini pelakunya. Akhirnya pada tanggal 25 Mei 2000, Berry pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Polisi nanya, Berry, tanggal 26 April kemarin, tahun kemarin, kau lagi di mana? Saya nggak kemana-mana Pak, seharian saya di rumah aja. Kau tahu kasusnya Jill Dendu kan? Iya Pak, tahu. Siapa yang nggak tahu? Meninggal dia kan Pak. Kau yang udah nguntit sama udah bunuh dia kan? Ngaku aja lah kau. Langsung digitukan sama polisi. Enggak Pak, sumpah. Saya memang sering nguntit cewek, tapi saya nggak pernah ngikutin si Jill Dendu Pak ya. Apalagi sampai ngilangin nyawa dia, kata si Berry. Atau ngapa? Di saku mantel hitam kok ada bubuk mesiunya? Hah? Itu bekas senjata yang kau pakai buat nembak Jill Dendu kan? Di situ aja si Berry cemas. Pak, saya itu memang punya senjata modifikasi, tapi itu tuh cuman kosong Pak, nggak ada pelurunya. Si pakai itu cuma buat gaya-gayaan aja Pak. Di situ Berry terus-terusan menyangkal Wak setiap pertanyaan dari polisi. Tapi di sini polisi justru makin yakin kalau Berry pelakunya nih. Karena apa Wak? Karena pertama, setiap ditanya jawaban si Berry itu cenderung nggak konsisten. Terus kedua, polisi nemuin ada bubuk mesiu di mantel hitamnya si Berry. Sedangkan Berry ngeklaim apa? Ngeklaim kalau senjata modifikasinya kosong, nggak ada pelurunya. Berarti kan dia udah bohong. Orang ada kok sisa bubuk mesiu di apamu, di mantelmu ya kan. Terus yang ketiga, dari foto Berry yang lagi pakai masker gas dan bawa senjata modifikasi itu Wak, polisi menilai Berry punya ketertarikan sama senjata api dan kemungkinan dia nih tahu cara pakai dan cara modifikasi senjata ilegal. Dan kalau misalnya kalian ingat Wak, waktu pertama kali polisi nemuin peluru di TKP, hasil identifikasi polisi nunjukin apa? Peluru dari senjata itu peluru senjata modifikasi ya kan. Dari temuan bukti-bukti itu, akhirnya polisi pun menetapkan Berry sebagai tersangka kasus penghilangan nyawa terhadap Jill Dendu. Berry pun langsung dijadwalkan mengikuti persidangan pada tahun 2001. Persidangannya si Berry ini digelar pada awal Mei 2001 di Pusat Pengadilan London, Wak. Di sana jaksa penuntut menunjukkan bukti-bukti yang dianggap mengarah ke Berry, mulai dari residu bubuk mesiu di mantel hitamnya si Berry, foto-foto Berry yang suka pakai atau suka pose bawa senjata modifikasi, potongan artikel koran soal berita pembunuhan Jill Dendu, sampai riwayat obsesinya terhadap perempuan dan selebritis. Jaksa penuntut pun bilang, Pak Hakim, saya yakin Berry terlibat sama kasus ini. Dari semua bukti yang ada Pak, jelas kalau Berry masih suka nguntit perempuan. Dia juga punya obsesi sama senjata api modifikasi. Berry kemungkinan sudah menguntit Jill dari lama dan entah motifnya apa, dia milih menghabisi nyawanya si Jill pakai senjata modifikasi itu di depan rumahnya si Jill. Dengar pernyataan jaksa, nggak terima Berry Wak. Dia ngebantah tuduhan jaksa. Pak, janganlah Bapak asal nuduh. Saya memang suka ngoleksi foto cewek Pak. Saya juga tertarik sama senjata api, tapi bukan saya yang bunuh Jill Dendu Pak. Saya nggak pernah nguntit dia, apalagi sampai ngilangin nyawanya. Pengacaranya si Berry juga ngasih pembelaan. Pak, klien saya ini tidak bersalah Pak. Semua bukti yang kalian punya itu nggak spesifik. Nggak ada yang mengarah langsung ke kasus penghilangan nyawa Jill Dendu. Kalau masalah utama soal bubuk mesiu di mantel, ya bisa aja kan itu memang residu karena terkontaminasi senjata petugas polisi waktu lagi nyelidikin rumah Berry. Tolonglah Pak, pertimbangkan kembali Pak Hakim. Lagian motifnya apa? Apa motifnya si Berry ngilangin nyawanya Jill Dendu? Apa? Pertimbangkan lagi lah Pak. Tapi di sini pembelaan itu tidak diterima sama juri, Wak. Apalagi waktu ada beberapa saksi yang bilang, Pak, saya ngelihat cowok mencurigakan mondar-mandir di seberang rumahnya si Jill di pagi hari sebelum kejadian, Pak. Dan orang itu memang mirip kali sama si Berry. Dari semua bukti yang ada dan keterangan dari para saksi yang mengarah kuat ke Berry, akhirnya pada tanggal 2 Juli 2001, Berry pun dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawanya Jill Dendu, Wak. Dia pun langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ceritanya belum selesai, belum. Di saat banyak sekali orang yang percaya kalau pembunuh si Jill ini sudah
tertangkap, Berry masih terus berusaha mengajukan banding. Dan di saat yang sama juga tepatnya pada tahun 2007, sejumlah ahli forensik mulai mempertanyakan bukti utama yang dipakai di persidangannya si Berry, yaitu apa? Temuan bubuk mesiu di saku mentalnya Berry. Ini dipertanyakan, Wak. Menurut ahli forensik, jumlah bubuk mesiu itu terlalu sedikit untuk dijadikan dasar kuat kalau Berry pelakunya. Karena partikel mesiu sekecil itu, Wak, bisa aja nempel secara tidak langsung dari lingkungan sekitar. Bisa karena terkontaminasi dari senjata petugas atau juga perpindahan dari benda lain yang pernah bersentuhan sama senjata api. Karena hal itulah akhirnya ahli-ahli ini mulai meragukan apakah bukti-bukti itu valid buat menyatakan Berry bersalah. Dan soal pernyataan dari para saksi yang katanya melihat orang-orang mencurigakan pakai mantel hitam itu tuh kan baru sebatas dugaan aja kan, Wak. Nggak pernah ada bukti kuat kalau yang mereka lihat ini benar-benar Berry. Dari situ muncullah pro kontra dari masyarakat luas. Ada yang tetap percaya kalau Berry memang pelakunya, tapi ada juga yang sependapat sama tim forensik tadi kalau bubuk mesiu itu tidak bisa dijadikan bukti kuat untuk memvonis Berry. Nah, karena kontroversi inilah akhirnya dilakukanlah persidangan ulang untuk Berry, Wak. Sidang kedua ini berlangsung cukup lama dan juga cukup alot, tapi setelah melewati berbagai pemeriksaan ulang dan meninjau bukti-bukti yang dinilai tidak cukup kuat itu, pada tahun 2008 Berry dinyatakan tidak bersalah, Wak. Dibebaskan dia dari hukuman setelah dia bertahun-tahun mendekam di dalam penjara. Dibebasin karena nggak kuat buktinya. Setelah Berry dibebaskan, pihak berwenang sama sekali belum menemukan petunjuk baru soal siapa pelaku pembunuhan Jill Dendu yang sebenarnya. Opini masyarakat di sini pun berkembang makin luas, Wak. Ada yang masih percaya kalau memang Berry lah pelakunya dan juga menyayangkan kenapa si Berry ini malah dibebaskan. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Ada yang ngeduga kalau si Jill ini dihabisi nyawanya sama pembunuh bayaran dari seseorang yang dendam sama acara Crime Watch. Ada yang percaya sama teori dari pihak BBC kalau Jill ini udah dihilangkan nyawanya sama orang suruhan dari pemerintah Serbia sebagai yaitu tadi aksi balas dendam setelah NATO nyerang markas radio televisi Serbia. Ada juga kemungkinan Jill ini dihabisi nyawanya sama stalker yang terobsesi berlebihan sama dia, tapi belum tentu itu Berry. Ada juga yang bilang kalau aksi pembunuhan ini dilakukan sama seseorang dari lingkungan dekat Jill sendiri yang sampai sekarang identitasnya belum terungkap. Dan masih banyak lagi teori-teori lainnya, Wak. Tapi terlepas dari semua itu, sampai hari ini pelaku penghilangan nyawa Jill Dendu masih tetap menjadi misteri sampai sekarang, Wak. Kalau menurut kalian sendiri, teori mana yang paling masuk akal atau kalian punya pendapat lain tentang kisah dari Jill Dendu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa presenter kondang Jill Dendu. Di tengah karirnya yang lagi bagus-bagusnya, Wak, Jill malah ditemukan tidak bernyawa secara tragis di depan rumahnya sendiri. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi sama dia dan siapa yang sudah tega menghabisi nyawanya. Tapi satu hal yang menjadi highlight para penyidik adalah Jill kemungkinan dihabisi nyawanya sama orang tidak dikenal dengan cara ditembak dari jarak dekat. Itu yang paling kuat di mata kepolisian. Dari kasus ini kita jadi belajar kalau ketenaran dan kehidupan yang terlihat sempurna ternyata tidak selalu bisa menjamin keselamatan seseorang, ya, Wak, ya. Karena kadang ancaman itu bisa datang dari orang yang bahkan tidak pernah kita kenal sebelumnya. Semoga saja suatu hari nanti kasusnya Jill Dendu betul-betul bisa terungkap dan pelaku aslinya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.